Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bapak-bapak, ibu-ibu, rekan mahasiswa, untuk perkuliahan minggu ini itu ini ya, topiknya tentang proses publikasi dalam jurnal ilmiah. Nah, di sini nanti yang akan kita bahas itu proses pertama ya, cara pemilihan jurnal, terus kemudian gimana cara kita membuat jurnal sesuai template, dan nanti akan saya berikan contoh juga pengiriman jurnalnya lewat yang online ini ya, yang OJS itu, yang Open Journal System. Nanti sedikit sedikit berikan contoh lah di dalam sistemnya. Oke, yang pertama, yang ini ya tahapan lah. Pertama kita tahapan penulisan jurnal. Dimana ini ya, sebelum menulis jurnal kan pasti kita ada sesuatu yang mau dikerjakan kan. Yang ini di sini saya ditulis itu siapkan draft artikel kita. Jadi ya kalau mau membuat suatu jurnal ilmiah atau mengirim suatu artikel ke jurnal ilmiah kan pasti ada sesuatu itu ya. Satunya apa? Ya artikel kita. Minimal kita harus sudah ada hasil lah ya. Ya kalau tidak ada hasil, apa yang mau akan ditulis kan. Nah, kalau sudah ada hasil, nanti minimal dibuat dulu lah judul sama abstrak. Karena apa saya tulis kayak gini? Nah, karena biasanya kalau dalam pencarian jurnal yang sesuai, nanti ini penting dua hal itu ya, judul sama abstrak. Terus yang kemudian ini udah Bapak Ibu harus siapkan ya artikel draft. Nah, seperti yang di tugas minggu berapa kemarin kan saya sudah menugaskan untuk menulis sampai bab sampai metodologi ya. Mungkin bisa disiapkan nanti ya. Terus kemudian, nah, yang ini yang penting, pilih jurnal yang sesuai. Yang pertama dicek dulu skop kajian jurnal tersebut sesuai atau belum sama artikel kita. Nah, makanya tadi yang di pertama saya tuliskan penulis abstrak sama judul kan. Nah, ini pentingnya di sini. Nanti saya berikan contoh lah. Kalau kita untuk mencari jurnal yang sesuai itu seperti apa. Nah, misal ini saya langsung beri contoh ya. Kita buka dulu. Nah, misalkan dibuka. Misal kita ingin melihatlah jurnal yang mau kita tuju itu sesuai atau enggak. Di sini kan kita tadi disebutkan nih kan, pilih jurnal yang sesuai. Nah, jadi harus pinter-pinter di sini memilih jurnal sesuai. Nah, ini saya sedikit ada ini ya, ada tips lah. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu belum tahu, misalkan dibuka di yang ini yang jurnalnya punyanya Senderek tuh, Elsevier Finder. Nah, Bapak Ibu buka ini yang linknya ini nanti, yang jurnalnya journalfinder.elsevier.com nih. Nah, di sini tuh salah satu, nah ini kayak media pencarian jurnal yang sesuai sama jurnal yang mau kita kirim lah gitu. Ini di sini ada option pilihannya. Pertama ini title kan, judul, kemudian abstrak sama keyword. Nah, minimal ada 3 inilah ya. Kalau ini bidangnya. Jadi makanya tadi yang awal kan saya sediakan draft minimal kalau misalkan belum ditulis secara full ya, minimal abstrak sama judul sama keyword ya nanti. Nah, misal kita coba cari contoh jurnal lah. Misalnya kita nyari contoh jurnal yang jurnal kita lah, anggap aja ini jurnal kita. Di sini saya nyari jurnal apa ya? Matematika modeling aja ya. Mathematical modeling. Bisa kita cari yang bisa di-download. Nah, misalnya ya. Ini contoh. Nah, ini mungkin Bapak Ibu nanti ini udah terbiasa kan yang saya direct nanti buat nyari-nyari artikel. Ini saya download dulu. Open. Nah, misalkan ini jurnal yang kita buat lah ya, jurnal kita lah, ecek-eceknya gitu anggap aja. Misal jurnal kita. Nah, kita udah punya hasil, terus kita tadi minimal punya judul sama abstrak. Nah, kita buat nih minimal judul sama abstrak sama keyword tadi ya. Nah, baru situ kita nggak tahu nih awalnya, pura-puranya belum tahu nih kita mau submit kemana. Nah, caranya tadi tips yang dari itu kita ya, judulnya pastekan di sini. Nah, paste di sini. Kemudian abstraknya juga
copy abstraknya. Aduh, ini gak bisa, ntar abstraknya di copy, paste ke sini. Nah, kemudian keywordnya dimasukkan, keyword dimasukkan. Misal ini contoh matematika modeling. Ini engine-nya nggak ada, nggak muncul nih, nggak apa lah, nggak muncul. Atau matematika lah ya. Tuh, ntar dulu, ini kebablasan ini, error. Ke enter tadi. Bukan matematika. Ini saya contoh-contoh ya, matematika apa. Nah, ini matematika modeling. Terus misalkan optimization lah gitu ya, optimization. Ini mana tadi? Misalkan optimization approach lah gitu. Udahlah itu aja ya, contoh. Terus misalkan bidang kita bidangnya matematik. Nah, klik. Kalau mau lebih lengkap lagi tentang apa fokusnya, oh ini tambahan ya, ini misalkan saya masukkan satu aja lah cukup. Nah, habis itu setelah masukkan judul, masukkan abstrak, keyword, misalkan bisa banyak lah, biasanya kan ada 5 ya keyword tuh. Nah, terus kita cari nih find di sini, find. Nah, nanti akan muncul find jurnal. Nah, di sini akan muncul nih jenis-jenis jurnalnya yang tuh banyak kan. Nah, di sini apa ya, jurnal yang suggestion oleh si software website inilah. Nah, di sini ada tulisannya di sini kan, ada acceptance rate-nya. Jadi itu kemungkinan diterimanya itu 33% lah di jurnal ini biosistem nih. Terus waktu first decision-nya ada 6 minggu, terus waktu buat publikasinya 5 minggu. Nah, hal-hal yang seperti ini perlu diperhatikan juga. Misalkan Bapak Ibu nanti perlu apa ya, oh saya harus publikasi yang cepat, jadi yang hal-hal seperti ini harus diperhitungkan. Dan seperti ini kan ada yang 22 minggu kan. Nah, jadi proses lama enggaknya, setiap jurnal-jurnal itu punya masing-masing peraturan sendiri-sendiri lah. Mungkin dari segi keketatannya, dari segi yang lain-lainnya. Dari sini ada site score itu lebih ke apa ya, ke indeksnya, indeks jurnal ini semakin tinggi ya semakin bagus si jurnal itu. Dan seperti impact factor juga. Nah, yang ini yang penting juga, mana ya, si matchingnya mana ya, matching text match score. Nah, yang ini tuh kalau yang semakin banyak tuh berarti semakin sesuai dengan scope kita lah. Misal Bapak Ibu ini kan yang paling banyak ini kan, yang biosistem. Nah, berarti nanti Bapak Ibu buka nih, jurnal bisa misalkan ini kan. Nah, dia ada kan di sini ada tulisannya subject areanya gini kan, applied mathematics, model simulation. Nah, ini sesuai enggak scope areanya atau kajian dari si jurnal ini dengan jurnal kita ini tadi. Kan kita tahu lah pasti kajian di jurnal, di artikel kita ini apa kajiannya, fokusnya apa, skopnya apa. Nah, disesuaikan sama yang di sini si jurnal tersebut. Oh, di jurnal ini sesuai ya, jadi kita bisa jadi inilah sebagai patokan awal kita. Jadi kita salah satu cara untuk nyari jurnal lah ya ini, kita dapatkan. Nah, kalau sudah ini kita misalkan udah menetapkan nih, saya ingin publish di jurnal ini. Nah, udah tetapkan by system. Nah, kemudian apa ya langkah selanjutnya? Nah, ini kan tadi pilih jurnal yang sesuai kan. Nah, langkah selanjutnya apa? Kalau kita udah tahu tadi jurnal yang ingin kita submit di biosystem tadi, kita udah cek scope kajiannya sesuai. Terus mungkin yang lainnya udah oke. Terus kemudian, nah langkah selanjutnya kita cari petunjuk penulisan di jurnal tersebut. Nah, berarti kita harus explore ya jurnal tadi. Jurnal yang kita mana tadi? Jurnal. Nah, ini kan biosystem. Kita harus buka nih websitenya jurnal biosystem. Ini kan tulisannya kan jurnal website. Nah, jurnal website kita kunjungi jurnalnya. Nah, ini ntar loading ya. Nah, misalnya jurnalnya terbuka ini. Jurnalnya terbuka. Nah, kemudian dicari yang tadi. Nah, di sini kan tulisnya
cari petunjuk penulisan atau author guideline. Nah, cari author guideline. Yang pertama itu kita cari itu author guideline. Setelah kita udah jatuh cinta lah sama jurnal ini, kita tadi kan udah lihat skopnya udah sesuai. Nah, ini jurnal nih. Kemudian cari di jurnal itu skop guideline-nya. Nah, ini ya, ada guideline di sini. Nah, setiap jurnal pasti ada guideline-nya atau petunjuk penulisannya. Habis itu dilihat, ini kan bisa dibaca kan, download atau di view online. Kita coba yang online aja. Nah, di sini Bapak dan Ibu nanti bisa ada banyak petunjuknya, cara menulisnya, mungkin dari template dan lain-lainnya itu ada semua di sini. Nah, nanti dibaca sesuai kebutuhannya. Oke ya, ini cara yang berikutnya ya. Terus selanjutnya cari satu contoh artikel yang sudah terbit. Nah, ini sebagai antisipasi lah. Misalkan di jurnal itu ada template, ya tinggal di download templatenya. Misalkan ada template atau enggak. Kalau di sini kan nggak ada kan, kayaknya nih, soalnya your paper your way. Berarti itu format awal itu suka-suka kita lah, intinya gitu. Baru nanti kalau udah accepted itu baru di format benar-benar. Tapi banyak jurnal juga yang dari awal udah harus kita submit sesuai dengan template mereka. Misal contoh jurnal yang lain ya, kita coba cari jurnal yang lain lah. Ini misalkan inilah jurnalnya Pak Dekan lah, ada jurnal ini ya. Nah, ini yang tugas itu kan, mungkin nanti di submit di sini ya, tugas yang kemarin itu di jurnal International Journal of Global Ophthalmology Research kan. Nah, tadi kita ulang lagi ya dari yang ini, yang skopnya lah ya, skopnya. Berarti di sini tinggal buka dulu skopnya. Nah, misalkan skopnya ini sesuai nih sama jurnal yang kita mau submit, udah sesuai misalkan jurnalnya. Oke, dah tadi tulisannya kan udah nih. Misalkan saya udah nih serap nih sama jurnal ini, udah sesuai sama artikel saya. Kemudian tadi lihat di publication ini author guideline-nya kan. Nah, di sini author guideline. Nah, terus dibaca lah, disesuaikan lah. Biasanya di author guideline ada template biasanya. Cari ya, di sini ada templatenya. Ini ada kan. Nah, ini ya templatenya. Tinggal di-download templatenya. Nah, templatenya di-download lah. Ini penting. Kita kan harus menulis sesuai dengan template nantinya. Terus tadi selanjutnya cari satu jurnal. Nah, carilah contoh jurnal yang sudah terbit. Nah, misalkan di sini biar nanti kita ada kayak benchmark lah atau panduan. Jurnal yang udah terbit itu seperti itu formatnya, atau mungkin dari segi penulisannya, strateginya begitu itu. Ya, di sini berarti di sini ya arsip ya biasanya itu. Nah, di arsip terus dibuka artikelnya. Syukur-syukur yang artikel sudah publish itu ada yang sesuai dengan bidang kita. Nah, bisa kita jadikan ini nanti sebagai sebagai referensi di jurnal atau di artikel kita. Nah, ini sebagai salah satu nilai plus juga lah nanti di kita. Misalnya contoh satu saya ambil, jangan inilah bidangnya bukan bidang saya semua ini. Nah, terus ambil download ini jurnalnya, download artikel. Nah, udah selesai. Nah, ini udah ya, udah di download. Habis itu kita lanjut. Di mana ya? Nah, ini ya jurnal yang udah di download tadi. Jadi kita punya apa ya? Punya kayak panduan lah. Seperti ini formatnya. Misalkan nanti kalau misalkan di templatenya kan kadang-kadang bingung. Cara penulisannya tabel mungkin. Ini ada contoh cara nulis tabel kayak begini, cara tulis gambar. Nah, seperti itu ya. Terus selanjutnya udah kan, kita ambil contoh satu contoh. Habis itu tahapan selanjutnya itu, nah sudah kita tulis artikel kita berdasarkan format jurnal yang udah kita tuju tadi. Jadi kita kan udah download template tadi, templatenya udah kita download. Terus nanti ini sedikit saya tambahin tricks lagi lah. Nah, yang tadi yang bilang nih, ntar salah. Misalkan tadi kita kan udah nih download nih, tahu jurnalnya di sini misalkan International Journal of Global Ophthalmology Research. Nah, yang langkah pertama
tadi download ini kalau misalkan di jurnalnya ada, ya kita pakailah sebagai sumber referensi kita kan. Nah, syukur-syukur ada, kalau ada itu jadi nilai plus kita lah. Terus yang kedua, kita cek nih si editorial boardnya. Di sini kan setiap jurnal pasti punya editorial board yang dicek. Nah, dicek sini kan banyak tuh, ada editor in chief-nya, co-editor, editor section. Nah, biasanya yang searching awal lah dalam publish jurnal itu yang agak lama lah. Ya, bukan agak lama sih, kalau kita belum terbiasa agak harus cermat, hati-hati. Nah, di sini penting dicek nih di editor section ini kira-kira orang-orangnya kan banyak nih. Lihat yang bidangnya sesuai sama kita, nanti dicek orang itu publikasinya ada yang berrelate nggak sama artikel kita. Kalau ada, usahakan disitasi jurnal-jurnal atau artikel-artikel beliau-beliau ini. Ini salah satu tip juga ya. Nah, selain di editor, bisa juga di peer reviewer-nya. Nah, di peer reviewer-nya ini atau di reviewernya bisa juga dilihat, oh mana yang sesuai, nanti dia punya artikel yang mirip, bukan mirip lah ya, yang mendukung lah di artikel kita bisa kutip juga. Ini salah satu tips ya buat penambah menulis. Terus langkah udah kan ya, ditulis sesuai template dan kawan-kawan. Nah, kalau cara penulisannya kan kemarin udah dari structure dari jurnal ilmiah kan udah dibahas kan waktu minggu keberapa itu kan. Nah, ini kita fokus lebih ke proses publikasinya lah. Oke, kalau udah selesai, langkah berikutnya, nah kita kirim artikel lewat OJS-nya. Jadi kita udah selesai, ini udah semua udah format. Nah, tinggal kita kirim artikel. Biasanya kan banyak itu sekarang udah sistemnya itu online kan. Jadi kita nggak kirim artikelnya lewat email, jadi kita langsung lewat sistem. Nah, kalau untuk jurnal biasanya yang disebut dengan OJS ya, Open Journal System. Jadi kita nanti register, habis register melakukan dan kawan. Nah, nanti kita atau nanti saya coba tunjukkan nanti ya. Jadi prosesnya. Jadi intinya membuat artikel dulu udah dapat nih artikel disesuaikan dengan format lah. Terus habis itu kita kirim lewat OJS-nya. Oke, sekarang mungkin saya tunjukkan ya dari sistem. Oke, ini saya akan memberikan contoh ya, langsung ke sistem OJS-nya. Nah, misalkan ini contoh kita mau submit di jurnal ini ya, International Journal of Global Automation Research. Yang pertama yang Bapak Ibu lakukan, nanti register dulu. Nah, ini ada tombol register. Nah, kemudian isi form ini, username sesuai yang Bapak Ibu, terus password. Ini biasalah mengisi-isi yang identitas ini. Kemudian yang jangan lupa di sini, yang penting ini bahasa mungkin bisa diklik dua sebelumnya. Kemudian sini, author nih harus diklik juga biar nanti pas kita register, kita login di OJS-nya udah punya role sebagai author dan kita bisa mengirim artikel ke jurnal ini ya. Misalkan Bapak Ibu udah mengisi semua ini, yang penting-penting yang ada tanda bintang ini yang wajib diisi. Kalau yang lainnya mau opsional boleh diisi. Oke, misalkan Bapak Ibu udah membuat ini, udah register dan mendapatkan akun berlogin ini, yang gunakan username sama passwordnya. Jadi saya contoh ya, saya login dulu. Saya enter nih, kenapa tidak mau. Nah, misalkan saya login sebagai penulis. Nah, nanti tampilannya misalkan ini saya sebagai penulis. Nah, tampilannya karena ini saya di sini sebagai rulesnya ada dua, sebagai editor dan author. Nah, di sini yang author, kalau misalkan Bapak Ibu nanti akan muncul yang di bagian bawah ini aja, author. Nah, dan di sini ada new submission. Yang atas tidak akan muncul nih yang editor. Kalau Bapak Ibu udah bisa login masuk sini, nah, kemudian klik yang di sini new submission. Nah, kemudian muncul ini step 1. Nah, nanti Bapak Ibu centang semua ini step 1. Kemudian nanti save, lanjut nih kalau misalkan ada ingin kalimat. Nah, kemudian di sini yang penting filenya dimasukkan sini, file yang mau kita upload tadi. Misalkan filenya untuk Word ya, sesuai template. Ini misalkan kalau template gini, di sini biasanya ada sedikit yang perlu diperhatikan. Kalau file kita lebih dari 1 MB kalau tidak salah, itu nanti tidak akan bisa terupload. Jadi kalau filenya gede nanti mungkin dikompres dulu atau dikecilkan ya filenya biar nanti bisa terupload.
Kemudian nanti kalau misalnya udah, tinggal next, save. Nah gini karena saya belum, misalkan contoh aja ya, saya masukkan file. Ini contoh saya masukkan, udah ini aja contoh nih. Habis masukkan file, nanti ngisilah ini ya, di author. Nah ini otomatis penulis saya, misalkan penulisnya ada banyak, tinggal tambah di sini add author, nanti add author, terus diisi terus. Misalkan kalau banyak ya tinggal diisi banyak. Kemudian next, nanti next di sini, kemudian dikirim. Kurang lebih seperti itu ya untuk cara submit di jurnal OJS ini, di sistem OJS. Oke, kira-kira gitu ya. Kalau misalkan Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan atau dibingungkan, nanti bisa didiskusikan di grup WhatsApp-nya. Oke, kemudian saya lanjut. Nah, lanjutnya itu nih tentang alur publikasi di Open Journal System. Nah, sekarang kita akan bahas itu alurnya, alur publikasi di apa ya, di OJS lah. Kan pertama kan tadi naskah dikirim tuh oleh author, masuklah ke sistem OJS jurnal. Kemudian dari OJS jurnal itu yang pertama pertama melihat itu si editor in chief-nya. Nah, editor di sini tugasnya yang awal itu mengecek lah, nanti pertama mungkin dari segi dilihat udah sesuai kajuannya, skopnya sesuai atau enggak yang jurnal artikel yang dikirim tersebut. Terus nanti dicek mungkin dari segi plagiarismnya itu berapa persen, bukan dari similarity, plagiarism gitu-gitulah, nanti dicek. Kalau misalkan layak, nanti dikirim kita decision, artikel kita ini layak untuk dipertimbangkan di jurnal ini, kemudian dikirim ke reviewer. Kalau misalkan artikel kita ini tidak layak atau misalkan tidak sesuai lah skopnya, nah si editor akan mengasih decision, mungkin ditolak atau mungkin disuruh memperbaiki gitu-gitu. Decision, intinya decision awalnya di editor in chief-nya dulu. Kemudian kalau misalkan ini udah editor in chief oke nih dengan artikel kita, kemudian artikel kita ini akan dikirim ke reviewer. Biasanya dua lah reviewernya, biasanya dua, blind review. Jadi nanti si reviewer tuh akan mereview artikel kita tanpa tahu siapa yang punya artikel tersebut. Setelah itu, dari misalkan reviewernya sudah selesai memberikan masukan atau mungkin dari komen-komen, dikembalikan lagi ke editor. Mungkin biasanya ada yang editor bagian juga. Nah, dari editor itu kemudian akan diserahkan lagi ke penulis atau author. Nah, kemudian author memperbaiki ya memperbaiki naskah dari berdasarkan komen-komen si reviewer tadi. Nah, kalau misalkan sudah selesai memperbaiki, kemudian mengirimkan lagi di sistem OJS-nya, dikirimkan lagi. Nah, terus kemudian dikasih, kalau misalkan udah selesai nih, udah perbaikannya udah sesuai dan si reviewer udah oke, udah dinyatakan oh bisa ini publish. Nah, kemudian si editor in chief ini akan membuat final decision. Final decision itu menyatakan jurnal ini kita diterima atau tidak. Ya, misalkan diterima, akan dilanjutkan ke gallery proof dan administrasi yang lain, seperti mungkin kalau ada publication fee-nya dan lain-lainnya. Setelah itu proses reprint dan selanjutnya yang di bagian di publish-nya. Mungkin kurang lebih seperti ini ya alur di OJS tuh, sistem OJS. Jadi Bapak Ibu harus pertimbangkan dulu, nanti harus benar-benar diperhatikan. Terus jangan, ini biasanya yang kendala yang sering saya temuin, kita publish jurnal terus jarang membuka si sistem OJS. Jadi kadang-kadang udah ada review kita nggak lihat, jadi prosesnya akan lama. Jadi harus, kalau kita misalkan publish jurnal di sistem OJS ini harus sering-sering dilihat, jadi nanti prosesnya biar lebih cepat. Oke ya, mungkin berikutnya saya akan berikan sedikit sharing lah dari sistem yang ini, sistem OJS-nya. Mulai dari naskah masuk ke editor, kemudian editor membuat decision. Nah, ini saya coba praktekkan ya. Nah, kita coba buka yang ini tadi. Nah, saya coba ganti dulu ke yang sebagai editor ya, biar Bapak Ibu tergambar
tergambar sistem dari OJS tersebut. Editor enrollment. Nah, misalkan ini kebetulan editornya. Nah, misalkan di sini. Nah, ini sebagai editor posisinya. Di sini ada tulisannya editor. Jadi rules yang ini Prof Sudrajat ini di OJS ini sebagai editor sini. Ini kan ada tulisan editor. Jadi dia apa ya? Bisa melakukan fungsi-fungsi yang tadi, bisa mengirim, mereject tadi, bisa nanti mengirim ke reviewer dan lain-lainnya tadi. Nah, di sini kebetulan nih ada satu naskah yang masuk. Ini kan satu yang belum ditugaskan. Kita coba sekalian praktekkan ya, biar Bapak Ibu ada gambaran di sistem OJS itu seperti apa. Nah, misalkan Bapak Ibu tadi udah submit nih. Nah, misalkan ini. Nah, nanti akan muncul di sistem OJS di editor tuh. Akan muncul artikel seperti ini. Nah, jadi ya tadi seperti yang saya tekankan. Jadi kalau submit di OJS itu harus sering-sering kita buka si OJS kita itu. Jadi prosesnya seperti apa biar terlihat. Nah, misal nih ada artikel masuk. Nah, kemudian si editor bertugas dibuka di sini. Nah, ini ada identitasnya lah. Ini penulisnya siapa saja, kemudian judulnya, kemudian ada ini kok tidak ada artikelnya ya. Nah, tidak apalah ya, misalkan kalau ada artikelnya nanti bisa masuk ke sini. Nah, kemudian tahap selanjutnya apa? Tentukan di sini si editor itu mau dikerjakan sendiri atau dia menugaskan si editor bagian. Nah, misalkan ini contoh memberikan tugas ke editor bagian. Sebelumnya ini belum dulu, sebelumnya ini sebelumnya. Nah, sebelumnya dicek, misalkan kayak seperti ini. Ini kan belum ada artikelnya, jadi kita bisalah decline dulu. Nah, yang tadi yang saya bilang decision awal sini. Di sini kan ada tulisan reject kan, berarti nanti saya tolak nih. Decision awalnya saya reject, alasannya apa ya? Ini kan belum ada artikelnya ya, jadi bisa kita klik ini. Nah, ini jadi intinya ini decision awal tadi saya reject si ini, misalkan penulis ini karena apa? Alasannya belum ada artikel yang terupload. Nah, saya jelaskan bla bla bla. Lalu misalnya skip send lah. Ini contoh, jangan saya reject dulu. Nah, misalkan itu contoh yang tadi. Kalau misalkan misal ada artikelnya, kita approve lah di sini. Nah, kita bisa yang editor mengerjakan sendiri atau membuat satu lagi, itu namanya editor section atau editor bagian. Tinggal di klik di sini. Misalkan ini contoh lah, saya buat aja contoh. Misalkan editor bagiannya, misalkan ini Pak Sukono ya. Kita klik assign sini. Nah, jadi di sini saya menugaskan si artikel ini akan ditangani oleh editor bagian yang di sini kebetulan Pak Sukono. Kemudian saya kirimlah di sini send. Nah, di sini udah muncul kan editor bagian. Nah, selanjutnya harus loginnya Pak Sukono yang akan login sebagai editor bagian yang akan meneruskan ke penulis. Nah, ini sebagai contoh, tidak apa-apa lah ya. Coba saya login as, ganti sekarang larinya ke yang si editor bagian. Coba saya login as sebagai section editor. Semoga bisa masuk. Nah, tetapi di sini belum muncul Sukono. Sepertinya filenya itu tidak ada tadi ya, tapi kurang lebih seperti itu ya. Jadi nanti ada file yang masuk tadi. Coba saya lihat yang lain, login as yang file yang lain yang coba kalau ada artikelnya. Editor kan ini misalnya ya, tidak ada. Nah, misalkan ini. Nah, kemudian di sini select reviewer. Misalkan ini prosesnya udah punya si editor, dan kemudian dipilih sini select reviewer. Nah, nanti akan ditugaskan seperti tadi, di assign. Nanti akan muncul. Ya, kebetulan ini udah di assign kan ininya ada dua, si reviewernya. Kemudian diminta di sini. Nanti diklik lah, diminta request.
Kemudian nanti si akunnya reviewer bukalah pakai akun review, mereview kan, terus kemudian membalikan hasil reviewnya nanti ada. Setelah dapat reviewer, nah nanti kan ada keputusan dari reviewer itu seperti apa yang tadi saya jelaskan, misalkan ditolak atau bisa diterima atau untuk perbaikan. Nanti si editor itu memberi keputusan di sini, final ini. Sini kan ada accept submission, ada perlu perbaikan, ada di reject kan. Nah, tinggal dipilih mana yang sesuai, terus dikirim ke penulis, di record, terus di send ke penulis. Kemudian penulis memperbaiki di sistem OJS-nya, kemudian mensubmit ulang, mensubmit ke OJS-nya, kemudian akan dilihat sih sama editor kira-kira udah sesuai sama saran reviewer atau belum. Kalau misalkan ada perlu yang diperbaiki lagi, mungkin diserahkan ke reviewer lagi, dan seterusnya. Seperti itulah tahap proses review. Kalau misalkan udah selesai nih, udah oke, ya si editor nanti akan accept submission, kemudian lanjut ke proses yang nih editing. Jadi di proses editing akan dilakukan kayak misalkan copy edit, misalnya dilihat dari segi gallery tadi ya, gallery kayak ini formatting dan kawan-kawannya itu. Jadi kayak ngasih volumenya, nanti ini terbit di volume berapa, di issue berapa, dan seterusnya. Nah, nanti kalau di sistem OJS bagusnya ada historinya di sini. Nah, itulah, jadi nanti Bapak Ibu bisa tahu kapan submitnya, kapan direvisinya, kapan dibalikan. Nah, itu ada catatan-catatannya itu. Jadi bagusnya sistem OJS itu kita bisa memantau. Jadi Bapak Ibu harus sering-sering kalau membuka OJS-nya kalau dalam proses submission ini. Kira-kira seperti itu ya penjelasan dari sistem di OJS ini untuk submission. Nah, ini penting buat Bapak Ibu karena nanti kan kalau untuk publish artikel itu pasti kurang lebih seperti inilah. Di jurnal-jurnal yang lain pun kurang lebih seperti ini, mungkin dari segi tampilan lah ya bedanya. Tapi sistemnya hampir sama semua. Oke. Saya kira itulah, mungkin kalau nanti Bapak Ibu ada yang dibingungkan, masih bingung nih tentang materi kali ini, bisa ditanyakan di grup WhatsApp lah. Nanti kita diskusilah di grup WhatsApp. Oke, ini sudah. Nah, kira-kira untuk minggu kali ini cukup sekian ya materinya. Mungkin nanti lebih jelasnya Bapak Ibu diskusilah mungkin di grup WhatsApp-nya. Oke. Untuk pertemuan kali ini atau minggu ini saya kira cukup. Saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.